Lahirnya tentara terakota dan ambisi seorang kaisar. Jauh di bawah tanah provinsi Shaanxi, Tiongkok, tersembunyi salah satu keajaiban arkeologi terbesar yang pernah ditemukan manusia. Selama lebih dari 2000 tahun, ribuan prajurit berdiri dalam keheningan. Mereka tidak bergerak, tidak berbicara, namun seolah-olah masih menjalankan tugas terakhir mereka. Mereka dikenal sebagai tentara terakota. Sekilas, mereka tampak seperti patung biasa. Namun ketika para arkeolog mulai menggali lebih dalam, dunia dibuat tercengang. Di bawah lapisan tanah yang tebal, berdiri ribuan prajurit dengan ukuran tubuh seperti manusia sungguhan. Ada jenderal, ada pemanah, ada prajurit infanteri, ada kusir kereta perang, ada kuda-kuda perang. Bahkan setiap wajah mereka berbeda. Tidak ada dua patung yang benar-benar sama. Penemuan ini segera mengubah cara dunia memandang sejarah Tiongkok kuno. Namun pertanyaan yang jauh lebih besar segera muncul. Mengapa seseorang bersedia membangun ribuan patung prajurit hanya untuk dikuburkan di bawah tanah? Jawaban dari pertanyaan itu membawa kita kembali lebih dari 2200 tahun ke masa seorang penguasa yang namanya masih dikenang hingga hari ini. Qin Shi Huang, kaisar pertama yang berhasil menyatukan seluruh Tiongkok. Untuk memahami tentara terakota, kita harus memahami terlebih dahulu sosok yang memerintah pembangunannya. Qin Shi Huang bukanlah seorang penguasa biasa. Sejak muda, ia hidup di tengah peperangan. Ia melihat bagaimana kerajaan-kerajaan saling menghancurkan. Ia menyaksikan pengkhianatan, perebutan kekuasaan, dan kematian menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Pengalaman itu membentuk dirinya menjadi pemimpin yang percaya bahwa hanya kekuasaan yang kuat yang mampu menciptakan perdamaian. Setelah berhasil menaklukkan 6 kerajaan besar pada tahun 221 sebelum Masehi, Qin Shi Huang menjadi penguasa pertama yang mempersatukan Tiongkok. Namun kemenangan itu tidak membuatnya merasa tenang. Sebaliknya, semakin besar kekuasaan yang dimilikinya, semakin besar pula rasa takut yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Ia takut kehilangan kekaisarannya. Ia takut terhadap pemberontakan. Ia takut akan pengkhianatan. Dan yang paling ia takuti adalah kematian. Bagi Qin Shi Huang, kematian bukan sekadar akhir kehidupan. Kematian berarti kehilangan seluruh kekuasaan yang telah ia bangun dengan susah payah. Ia telah mengalahkan raja-raja terbesar di zamannya. Ia telah memimpin jutaan rakyat. Ia telah menciptakan kekaisaran pertama dalam sejarah Tiongkok. Bagaimana mungkin semua itu berakhir begitu saja? Ketakutan itulah yang perlahan berubah menjadi obsesi. Qin Shi Huang mulai memerintahkan para tabib, pendeta Tao, dan ahli alkimia mencari ramuan kehidupan abadi. Utusan-utusan dikirim ke berbagai penjuru negeri. Mereka bahkan berlayar menuju Laut Timur untuk mencari pulau-pulau yang dalam legenda dipercaya menjadi tempat tinggal para makhluk abadi. Namun tidak satu pun berhasil membawa jawaban yang diinginkan sang kaisar. Waktu terus berjalan. Usianya terus bertambah. Dan kematian tetap menjadi sesuatu yang tidak dapat ia hindari. Karena tidak mampu hidup selamanya, Qin Shi Huang mulai memikirkan kehidupan setelah kematian. Dalam kepercayaan masyarakat Tiongkok kuno, kehidupan di alam baka dianggap memiliki struktur yang hampir sama dengan kehidupan di dunia. Seorang penguasa tetap membutuhkan istana, tetap membutuhkan pelayan, tetap membutuhkan harta, dan tentu saja, tetap membutuhkan pasukan. Pada masa-masa sebelumnya, beberapa raja bahkan dikuburkan bersama para pelayan atau prajurit sungguhan yang dikorbankan agar dapat melayani mereka di alam berikutnya. Namun Qin Shi Huang memilih cara yang berbeda.
Alih-alih mengorbankan ribuan manusia, ia memerintahkan dibuatnya pasukan dari tanah liat dalam jumlah yang belum pernah dibayangkan siapapun. Keputusan itu menjadi awal dari salah satu proyek terbesar dalam sejarah manusia. Pembangunan kompleks makam Qin Shi Huang sebenarnya dimulai tidak lama setelah ia naik tahta sebagai Raja Qin pada usia 13 tahun. Artinya, proyek tersebut berlangsung selama hampir seluruh masa pemerintahannya. Ratusan ribu pekerja dikerahkan. Para pemahat, pengrajin, pandai besi, pembuat kereta, seniman, arsitek, dan ribuan pekerja kasar. Mereka bekerja siang dan malam selama puluhan tahun. Di bawah sebuah bukit besar dekat ibu kota kuno Xianyang, dibangun sebuah kompleks makam yang sangat luas. Catatan sejarawan kuno Sima Qian menyebut bahwa di dalam makam utama dibuat miniatur seluruh kekaisaran. Gunung-gunung dibuat dari logam. Istana dibangun kembali dalam bentuk mini. Sungai-sungai digambarkan menggunakan cairan merkuri agar tampak mengalir. Langit-langit makam dihiasi gambaran bintang-bintang. Sementara lantainya melambangkan seluruh wilayah Tiongkok. Di sekeliling kompleks makam itulah, ribuan prajurit tanah liat ditempatkan. Mereka tidak disusun secara sembarangan. Setiap kelompok memiliki posisi sesuai formasi militer Qin. Prajurit pemanah berada di bagian depan. Infanteri berdiri di belakangnya. Kereta perang ditempatkan di posisi strategis. Para perwira mengawasi pasukan. Jenderal berdiri sebagai pemimpin. Semuanya menghadap ke arah timur. Para sejarawan percaya, arah tersebut dipilih karena 6 kerajaan yang pernah ditaklukkan Qin berada di sebelah timur. Seolah-olah bahkan setelah wafat, sang kaisar masih bersiap menghadapi musuh-musuhnya. Yang membuat tentara terakota begitu luar biasa bukan hanya jumlahnya, tetapi juga kualitas pembuatannya. Setiap wajah memiliki bentuk yang berbeda. Ada yang tampak muda. Ada yang berusia tua. Ada yang berjanggut panjang. Ada yang berkumis tipis. Ekspresi mereka juga tidak sama. Sebagian tampak tenang. Sebagian terlihat serius. Sebagian lagi seolah sedang bersiap memasuki medan perang. Detail pakaian mereka menunjukkan pangkat masing-masing. Semakin tinggi jabatan seorang prajurit, semakin rumit pula bentuk baju zirah dan hiasan kepalanya. Bahkan tali sepatu, lipatan pakaian, hingga bentuk telapak tangan dibuat dengan ketelitian yang luar biasa. Semua itu dikerjakan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Tanpa teknologi modern. Tanpa mesin. Hanya dengan keterampilan tangan para pengrajin. Selama lebih dari 2 milenium, seluruh kompleks ini terkubur di bawah tanah. Tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa di bawah ladang-ladang pertanian Tiongkok tersimpan sebuah pasukan raksasa yang masih berdiri tegak. Hingga suatu hari, pada musim semi tahun 1974, beberapa petani yang sedang menggali sumur tanpa sengaja menemukan pecahan kepala patung dari tanah liat. Mereka tidak pernah menyangka bahwa temuan kecil itu akan membuka salah satu penemuan arkeologi paling menakjubkan dalam sejarah dunia. Dan sejak hari itu, misteri tentara terakota mulai terungkap satu persatu. Bagaimana ribuan tentara terakota dibuat? Rahasia teknologi yang mendahului zamannya. Ketika para arkeolog mulai membersihkan ribuan patung tentara terakota, mereka mengira semua patung itu dibuat menggunakan cetakan yang sama. Anggapan tersebut terdengar masuk akal. Bagaimana mungkin ribuan patung dengan ukuran manusia dapat dibuat satu persatu tanpa bantuan teknologi modern? Namun semakin banyak patung yang berhasil digali, semakin jelas bahwa dugaan itu keliru.
tidak ada dua wajah yang benar-benar identik. Setiap prajurit memiliki ekspresi yang berbeda. Ada yang tampak tenang. Ada yang terlihat marah. Ada yang seolah sedang memandang jauh ke depan. Bahkan bentuk telinga, hidung, mata, bibir, hingga garis rahang setiap patung memiliki karakter yang unik. Penemuan itu membuat para ahli mulai bertanya, bagaimana para pengrajin dinasti Qin mampu menghasilkan ribuan patung dengan detail luar biasa lebih dari 2000 tahun yang lalu? Jawabannya terletak pada sistem produksi yang sangat canggih untuk ukuran zamannya. Para pengrajin tidak memahat satu patung dari satu bongkah tanah liat. Sebaliknya, mereka menggunakan metode yang menyerupai sistem produksi modern. Bagian-bagian tubuh dibuat secara terpisah. Kaki dibentuk terlebih dahulu sebagai fondasi. Di atasnya dipasang badan yang dibuat seperti tabung besar dari tanah liat. Lengan dicetak secara terpisah. Kepala juga dibuat sendiri. Setelah semua bagian selesai, para pengrajin menyatukannya dengan sangat hati-hati. Namun proses itu hanyalah tahap awal. Tahap yang paling sulit justru dimulai setelah seluruh tubuh selesai dirakit. Para seniman kemudian mengukir setiap wajah secara manual. Mereka menambahkan detail mata, alis, bibir, janggut, rambut, kerutan wajah, dan berbagai ciri khas lainnya. Inilah alasan mengapa setiap patung memiliki identitas yang berbeda. Sebagian peneliti bahkan percaya bahwa beberapa wajah mungkin terinspirasi dari prajurit sungguhan yang pernah bertugas di pasukan Qin. Meskipun teori tersebut belum dapat dipastikan, tingkat variasi wajah yang ditemukan memang sangat mengagumkan. Selain wajah, pakaian setiap patung juga disesuaikan dengan pangkat militernya. Prajurit infanteri mengenakan baju zirah sederhana. Pemanah memakai pakaian yang lebih ringan agar mudah bergerak. Perwira mengenakan pelindung yang lebih rumit. Sedangkan para jenderal memiliki baju zirah lengkap dengan ornamen yang menunjukkan status mereka. Semua detail itu dipahat langsung menggunakan alat sederhana. Tidak ada mesin. Tidak ada listrik. Hanya ketelitian tangan manusia. Setelah selesai dibentuk, patung-patung tersebut dikeringkan sebelum dibakar di dalam tungku bersuhu tinggi. Proses pembakaran membuat tanah liat menjadi sangat keras. Bahkan setelah lebih dari 2000 tahun terkubur di bawah tanah, sebagian besar patung masih mampu berdiri dengan kokoh. Namun yang sering tidak diketahui banyak orang adalah bahwa tentara terakota sebenarnya tidak berwarna coklat seperti yang kita lihat sekarang. Ketika baru selesai dibuat, seluruh patung dicat dengan warna-warna yang sangat cerah. Baju zirah berwarna merah dan hitam. Jubah berwarna hijau, biru, atau ungu. Kulit diberi warna alami. Rambut dicat hitam pekat. Sepatu diberi warna sesuai jenis pasukannya. Saat pertama kali ditemukan pada tahun 1974, beberapa patung masih memperlihatkan sisa-sisa warna tersebut. Sayangnya, begitu terkena udara setelah terkubur selama lebih dari 2 milenium, lapisan cat mulai mengering dan mengelupas hanya dalam hitungan jam. Banyak warna asli hilang sebelum sempat diselamatkan. Hingga kini, para ahli konservasi terus mengembangkan teknologi agar warna pada patung-patung yang baru ditemukan dapat dipertahankan. Selain patung-patungnya, senjata yang ditemukan bersama tentara terakota juga membuat para ilmuwan tercengang. Di dalam kompleks makam ditemukan ribuan pedang perunggu, tombak, kapak perang, belati, busur silang, dan ratusan anak panah. Yang mengejutkan, banyak senjata tersebut masih dalam kondisi sangat baik meskipun telah berusia lebih dari 2000 tahun. Pedang-pedang itu bahkan masih memiliki ketajaman yang luar biasa.
Penelitian modern menunjukkan bahwa para pengrajin kin memiliki kemampuan metalurgi yang sangat maju. Mereka mampu membuat senjata berkualitas tinggi dengan standar produksi yang hampir seragam. Kemampuan inilah yang menjadi salah satu faktor keberhasilan pasukan kin menaklukkan 6 kerajaan lainnya. Kompleks tentara terakota sendiri tidak hanya terdiri dari satu lubang penggalian. Hingga saat ini, para arkeolog telah menemukan beberapa lubang besar dengan fungsi yang berbeda. Lubang pertama merupakan yang terbesar. Disinilah ribuan prajurit infanteri dan kereta perang disusun dalam formasi tempur. Lubang kedua berisi kombinasi pasukan pemanah, kavaleri, dan unit elit. Lubang ketiga diyakini sebagai pusat komando karena hanya berisi sejumlah kecil perwira dan jenderal. Susunan ini menunjukkan bahwa tentara terakota bukan sekadar kumpulan patung, melainkan replika lengkap dari organisasi militer dinasti Qin. Namun semakin banyak penggalian dilakukan, semakin banyak pula misteri yang muncul. Mengapa kompleks makam ini dibuat sedemikian besar? Berapa sebenarnya jumlah pekerja yang terlibat? Apakah semua bagian makam telah ditemukan? Dan yang paling menarik, mengapa makam utama Qin Shi Huang hingga hari ini belum pernah dibuka? Padahal letaknya sudah diketahui. Bukit tempat sang kaisar dimakamkan masih berdiri tidak jauh dari lokasi tentara terakota. Namun para arkeolog memilih menunggu. Mereka khawatir teknologi saat ini belum mampu melindungi isi makam apabila langsung dibuka. Jika warna pada tentara terakota saja dapat hilang hanya dalam beberapa jam setelah terkena udara, bagaimana dengan seluruh isi makam utama yang telah tertutup selama lebih dari 2000 tahun? Mungkin di dalamnya masih tersimpan harta karun, naskah kuno, senjata, atau bahkan rahasia yang belum pernah diketahui dunia. Keputusan untuk tidak membuka makam tersebut justru membuat misterinya semakin besar. Dan misteri itulah yang akan membawa kita pada salah satu penemuan arkeologi paling luar biasa dalam sejarah modern. Penemuan tahun 1974, misteri makam Qin Shi Huang, dan rahasia yang masih terkubur. Pada musim semi tahun 1974, tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa sebuah desa kecil di dekat kota sebelasan akan menjadi pusat perhatian dunia. Saat itu, Tiongkok masih berada dalam masa pembangunan. Di sebuah desa sederhana, beberapa petani sedang mencari sumber air baru untuk sawah mereka. Musim kemarau membuat sumur-sumur mulai mengering. Satu-satunya harapan mereka adalah menggali sumur yang lebih dalam. Pekerjaan itu awalnya berjalan seperti biasa. Cangkul menghantam tanah. Sekop mengangkat lapisan demi lapisan tanah liat. Tidak ada yang tampak istimewa. Namun tiba-tiba, salah satu petani merasakan benturan keras. Bukan batu, bukan akar pohon, melainkan sesuatu yang terdengar seperti benda keramik. Mereka mulai menggali dengan lebih hati-hati. Beberapa saat kemudian muncul pecahan kepala manusia. Tetapi kepala itu bukan kepala manusia sungguhan, melainkan patung tanah liat dengan ukuran hampir sama seperti manusia asli. Semakin dalam mereka menggali, semakin banyak bagian tubuh lain yang ditemukan. Lengan, kaki, potongan baju zirah, dan ujung tombak dari logam. Para petani segera melaporkan penemuan tersebut kepada pemerintah setempat. Awalnya tidak ada yang mengira bahwa temuan kecil itu akan menjadi salah satu penemuan arkeologi terbesar abad ke-20. Beberapa arkeolog segera datang ke lokasi. Mereka mulai melakukan penggalian secara sistematis. Hari demi hari berlalu. Semakin banyak patung muncul dari dalam tanah. Puluhan, ratusan, lalu ribuan. Ketika seluruh area mulai dibersihkan,
dunia akhirnya menyaksikan sesuatu yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Sebuah pasukan lengkap yang telah berdiri diam selama lebih dari 2000 tahun. Para prajurit itu masih tersusun dalam formasi tempur. Seolah-olah mereka sedang menunggu perintah untuk bergerak. Berita penemuan tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Media internasional mulai berdatangan. Para ilmuwan dari berbagai negara ikut meneliti. UNESCO kemudian menetapkan kompleks makam Qin Shi Huang beserta tentara terakota sebagai situs warisan dunia karena nilainya yang luar biasa bagi sejarah umat manusia. Namun semakin banyak penelitian dilakukan, semakin banyak pula misteri yang muncul. Salah satu misteri terbesar adalah mengapa makam utama Qin Shi Huang belum pernah dibuka? Bukankah para arkeolog sudah mengetahui lokasinya? Jawabannya ternyata jauh lebih rumit. Di bawah bukit besar yang diyakini menjadi makam sang kaisar, para ilmuwan mendeteksi struktur bangunan yang sangat luas. Penelitian menggunakan teknologi modern menunjukkan adanya ruang-ruang besar yang masih tersegel. Namun hingga hari ini, tidak ada satupun tim arkeologi yang berani membuka ruang utama makam tersebut. Alasannya bukan karena tidak mampu, melainkan karena ingin melindungi isi makam. Catatan sejarawan terkenal Sima Qian, yang hidup sekitar 1 abad setelah Qin Shi Huang wafat, memberikan gambaran yang sangat menarik. Ia menulis bahwa makam sang kaisar dibangun menyerupai seluruh kekaisaran. Di dalamnya terdapat miniatur istana, gunung, sungai, danau, bahkan lautan. Yang paling mengejutkan, sungai-sungai itu disebut mengalir menggunakan merkuri cair agar menyerupai aliran air sungguhan. Selama bertahun-tahun, banyak orang menganggap kisah tersebut hanyalah legenda. Namun penelitian ilmiah modern menemukan sesuatu yang mengejutkan. Beberapa pengukuran tanah di sekitar makam menunjukkan kadar merkuri yang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah sekitarnya. Temuan ini membuat banyak ilmuwan percaya bahwa catatan Sima Qian mungkin benar. Apabila benar terdapat sungai merkuri di dalam makam, maka membuka ruang utama tanpa persiapan yang matang dapat merusak situs tersebut sekaligus membahayakan para peneliti. Masalah lainnya adalah teknologi konservasi. Pengalaman pada tahun 1974 memberikan pelajaran yang sangat berharga. Ketika tentara terakota pertama kali ditemukan, sebagian besar patung masih memiliki warna asli yang sangat indah. Namun hanya dalam beberapa jam setelah terkena udara, warna-warna tersebut mulai mengelupas dan menghilang. Banyak detail yang tidak pernah bisa dipulihkan lagi. Para ilmuwan tidak ingin kesalahan yang sama terjadi pada makam utama Qin Shi Huang. Karena itulah mereka memilih menunggu hingga teknologi pelestarian benar-benar siap. Keputusan tersebut memang membuat dunia harus bersabar. Namun juga membuka peluang agar generasi mendatang dapat melihat isi makam dalam kondisi yang jauh lebih baik. Selain makam utama, penelitian juga menemukan bahwa kompleks pemakaman Qin Shi Huang jauh lebih luas daripada yang dibayangkan sebelumnya. Luasnya diperkirakan mencapai puluhan kilometer persegi. Di sekitar makam utama ditemukan berbagai lubang penggalian lain yang berisi patung-patung berbeda. Ada patung pejabat istana, musisi, akrobat, penari, kuda, burung bangau, hingga hewan-hewan langka. Semua dibuat untuk menemani sang kaisar di alam baka. Seolah-olah Qin Shi Huang ingin membawa seluruh kekaisarannya ikut bersamanya setelah meninggal. Hal lain yang membuat para arkeolog kagum adalah tingkat organisasi proyek tersebut. Diperkirakan lebih dari 700.000 pekerja pernah terlibat dalam pembangunan kompleks makam ini selama puluhan tahun. Jumlah itu hampir setara dengan populasi sebuah kota besar pada masa kini. Mereka membangun jalan bawah tanah, gudang,
ruang penyimpanan, lorong-lorong rahasia, dan berbagai struktur lain yang sebagian besar masih belum digali. Hingga saat ini, hanya sebagian kecil dari seluruh kompleks makam yang telah dieksplorasi. Masih ada area yang sengaja dibiarkan tertutup. Bukan karena para arkeolog tidak ingin mengetahuinya, tetapi karena mereka ingin memastikan bahwa setiap penemuan dapat diselamatkan dengan baik. Mungkin di bawah bukit itu masih tersimpan ribuan artefak yang belum pernah dilihat manusia selama lebih dari 2000 tahun. Mungkin masih ada naskah kuno yang dapat mengubah pemahaman kita tentang sejarah. Atau mungkin masih ada rahasia Qin Shi Huang yang belum pernah terungkap. Dan justru misteri yang belum terpecahkan itulah yang membuat tentara terakota terus memikat perhatian dunia hingga hari ini. Warisan tentara terakota, fakta menakjubkan, dan misteri yang masih hidup. Lebih dari 2000 tahun telah berlalu sejak Qin Shi Huang dimakamkan. Kerajaan Qin telah lama runtuh. Dinasti demi dinasti datang dan pergi. Perang, bencana alam, hingga pergantian zaman telah mengubah wajah Tiongkok berkali-kali. Namun di bawah tanah sebelasan, ribuan prajurit itu tetap berdiri. Mereka tidak pernah bergerak. Tidak pernah meninggalkan formasi. Seolah-olah masih menunggu perintah dari seorang kaisar yang telah wafat lebih dari 2 milenium lalu. Bagi dunia modern, tentara terakota bukan hanya kumpulan patung tanah liat. Mereka adalah jendela menuju masa lalu. Melalui ribuan patung tersebut, para ilmuwan dapat memahami bagaimana kehidupan militer dinasti Qin berlangsung. Bagaimana para prajurit berpakaian. Bagaimana bentuk senjata mereka. Bagaimana struktur komando dijalankan. Bahkan bagaimana gaya rambut dan perlengkapan perang pada masa itu. Setiap patung menjadi sumber informasi yang sangat berharga. Yang lebih mengagumkan lagi, hingga hari ini jumlah tentara terakota yang berhasil ditemukan terus bertambah. Diperkirakan terdapat lebih dari 8.000 prajurit, sekitar 130 kereta perang, lebih dari 500 kuda, serta ratusan patung perwira, jenderal, pejabat, musisi, akrobat, dan berbagai tokoh lain yang masih terkubur di dalam kompleks makam. Namun para arkeolog percaya bahwa angka tersebut belumlah keseluruhan. Masih banyak bagian kompleks pemakaman yang belum disentuh. Artinya, kemungkinan besar masih ada ribuan artefak lain yang menunggu untuk ditemukan. Salah satu hal yang paling mengesankan adalah tingkat detail setiap patung. Jika diperhatikan dengan saksama, tidak ada dua wajah yang benar-benar sama. Ada prajurit yang tampak muda. Ada yang berwajah tua. Ada yang berkumis tebal. Ada yang berjanggut panjang. Ada yang berwajah tenang. Ada pula yang terlihat tegas seolah siap memasuki pertempuran. Bahkan lipatan pakaian, tali sepatu, hingga bentuk kuku tangan dipahat dengan sangat teliti. Semua itu dikerjakan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Tanpa komputer. Tanpa mesin modern. Tanpa teknologi pencetakan 3 dimensi. Keahlian para pengrajin dinasti Qin membuat banyak ahli menyebut proyek ini sebagai salah satu pencapaian seni terbesar dalam sejarah manusia. Namun di balik keindahannya, tentara terakota juga mengingatkan kita pada besarnya pengorbanan yang diperlukan untuk mewujudkan ambisi seorang penguasa. Diperkirakan ratusan ribu pekerja dilibatkan dalam pembangunan makam Qin Shi Huang. Mereka bekerja selama puluhan tahun. Sebagian besar hidup jauh dari keluarga. Sebagian meninggal karena kelelahan, penyakit, atau kecelakaan kerja. Tidak sedikit sejarawan yang berpendapat bahwa proyek-proyek raksasa seperti inilah yang memperburuk penderitaan rakyat dan menjadi salah satu penyebab melemahnya dinasti Qin. Meski demikian, warisan yang mereka tinggalkan kini menjadi salah satu harta budaya paling berharga di dunia.
Pada tahun 1987, kompleks makam Qin Shi Huang resmi ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Sejak saat itu, jutaan pengunjung dari berbagai negara datang ke Sebelasan setiap tahun. Mereka ingin menyaksikan langsung ribuan prajurit yang selama lebih dari 2000 tahun tersembunyi di bawah tanah. Namun ada satu pertanyaan yang hingga kini masih belum memiliki jawaban pasti. Apa sebenarnya yang ada di dalam makam utama Qin Shi Huang? Bukit besar tempat sang kaisar dimakamkan masih berdiri utuh. Para ilmuwan mengetahui lokasinya. Mereka memiliki teknologi untuk memetakan bagian dalamnya. Namun ruang utama makam belum pernah dibuka. Bukan karena tidak mampu, melainkan karena para arkeolog ingin memastikan bahwa setiap artefak dapat dilindungi dari kerusakan. Sejarah telah memberikan pelajaran. Saat tentara terakota pertama kali ditemukan, warna-warna indah yang masih menempel pada patung hilang hanya dalam beberapa jam setelah terkena udara. Para ilmuwan tidak ingin tragedi serupa terjadi pada isi makam utama. Karena itu, mereka memilih menunggu hingga teknologi konservasi benar-benar siap. Mungkin di balik pintu makam itu masih tersimpan singgasana Qin Shi Huang. Mungkin masih ada naskah-naskah kuno yang belum pernah dibaca. Mungkin masih terdapat harta yang belum pernah dilihat manusia selama lebih dari 2000 tahun. Atau mungkin rahasia terbesar Kekaisaran Qin masih tertidur di bawah bukit itu, menunggu generasi masa depan yang memiliki teknologi lebih baik untuk mengungkapkannya. Inilah yang membuat tentara terakota begitu istimewa. Bukan hanya karena jumlahnya, bukan hanya karena ukurannya, tetapi karena hingga hari ini, mereka masih menyimpan begitu banyak misteri yang belum terpecahkan. Lebih dari 2000 tahun lalu, ribuan pengrajin membentuk tanah liat menjadi prajurit-prajurit yang tanpa hidup. Mereka mungkin tidak pernah membayangkan bahwa hasil karya mereka akan dikagumi oleh seluruh dunia ribuan tahun kemudian. Tentara terakota bukan sekadar simbol kejayaan Qin Shi Huang. Mereka adalah bukti bahwa sejarah mampu bertahan melampaui waktu. Mereka menghubungkan masa lalu dengan masa kini, dan mengingatkan kita bahwa setiap peradaban besar selalu meninggalkan jejak yang akan terus diceritakan kepada generasi berikutnya. Penutup. Kisah tentara terakota adalah perpaduan antara sejarah, seni, teknologi, dan misteri. Dari ambisi besar Qin Shi Huang hingga penemuan yang menggemparkan dunia pada tahun 1974, semuanya menunjukkan betapa luar biasanya peradaban Tiongkok kuno. Hingga saat ini, para arkeolog masih terus melakukan penelitian. Setiap penggalian baru berpotensi mengungkap fakta-fakta yang belum pernah diketahui sebelumnya. Mungkin suatu hari nanti, ketika teknologi sudah benar-benar siap, makam utama Qin Shi Huang akan dibuka dan memberikan jawaban atas misteri yang telah bertahan lebih dari 2000 tahun. Terima kasih telah mengikuti kisah tentara terakota dari awal hingga akhir. Jika kalian menyukai dokumenter sejarah seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik tentang peradaban kuno, misteri arkeologi, peperangan legendaris, dan tokoh-tokoh yang mengubah jalannya sejarah dunia. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang dapat mengenal kisah luar biasa di balik pasukan tanah liat yang telah menjaga seorang kaisar selama lebih dari 2000 tahun. Sampai jumpa di dokumenter sejarah berikutnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai bertemu kembali dalam kisah sejarah yang tak kalah menakjubkan.